Halo semuanya, teman-teman Capricorn. Selamat datang di channelnya Kak Tere Wijaya ya. Ini adalah general reading, love reading. Temanya bagaimana perasaan mantan zodiak Capricorn di bulan September tahun 2021 ya. Bacaan ini sifatnya sangat universal, jadi tidak akan cocok bagi semua yang menonton video ini. Oleh sebab itu, Kak Tere mengharapkan kalian mendengarkan readingan ini dengan penuh kebijaksanaan ya. Bagi kalian yang mau personal reading atau membeli kartu, silakan hubungi via chat. Nomor WA-nya sudah ada di story YouTube channel ini. Begitu ya. Oke, langsung aja mulai readingannya. Oke ya. Bagaimana perasaan mantan zodiak Capricorn di bulan September tahun 2021? Bagaimana perasaan mantan zodiak Capricorn di bulan September tahun 2021? Oke. Ya. Bagaimana perasaan mantan zodiak Capricorn di bulan September tahun 2021? Oke, 9 kartu pas ya. Oke, di sini Kak Tere melihat perasaan mantan zodiak Capricorn di bulan September tahun 2021. Perasaannya itu ya sangat berharap gitu ya. Dia mengharap ke kamu gitu ya. Dia berharap ke kamu. Dia ingin untuk terkoneksi kembali dengan kamu ya. Dimana aku lihat memang secara energi kalian dan mantan ini ada ya ikatan karmik ya, ikatan karma yang belum tuntas, belum selesai gitu ya. Oke ya, dimana saat ini atau di masa lalu gitu ya, Kak Tere melihat di masa lalu dia sangat tergantung secara finansial ke kamu, dan saat ini gitu ya kondisi finansialnya pun sedang tidak baik-baik saja ya. Oke, dimana dia melihat kamu sebagai tempat dia pulang gitu ya. Kamu adalah rumah dia gitu ya.
ya dia ada seperti ingin gitu ya, menuju ke kamu gitu, dia ingin pulang ke rumahnya, yaitu dia ingin datang kembali ke kamu gitu loh ya. Namun ada keraguan di sini, ada pertimbangan yang cukup eh, ya cukup besar gitu ya, yang sedang ya yang sedang dia pikirkan, dia pertimbangkan di dalam pikirannya gitu ya. Namun aku melihat gitu ya bahwa kamu di sini sudah ya menatap masa depan, sudah tidak lagi menoleh di masa lalu gitu ya. Aku melihat keraguan ini condongnya tuh karena dia tuh melihat bahwa kamu saat ini tuh sangat nyaman gitu ya dengan hidup kamu. Kamu sudah terlihat move on dari dia, jadi ada rasa ragu gitu ya, apakah ketika dia datang ke kamu gitu ya akan kamu welcome atau enggak gitu. Dia juga takut sekali dengan penolakan di sini ya. Oke, dimana dia tuh ya dia itu ingin diterima gitu. Kalau dia datang kembali, dia tuh ingin diterima sama kamu gitu ya. Ya kamu sambutlah dia tuh dengan senyuman gitu ya. Dia tuh apa ya, keinginan dia tuh seperti itu ya. Dan aku lihat gitu ya, walaupun kamu di sini sudah menatap masa depan ya, terlihat sudah move on, tapi ya perasaan cinta, perasaan sayang, rasa peduli, respect kamu terhadap mantan ini ya masih sangat terlihat jelas bahwa itu masih ada gitu ya di dalam relung hati kamu yang kamu simpan rapat-rapat gitu ya, tidak kamu tampilkan apa dari luar diri kamu gitu ya, tak seorang pun tahu di sini. Dimana aku melihat memang peluang itu untuk terkoneksi kembali itu ada, jalannya tuh ada, tapi pilihan tetap ada di kamunya gitu ya. Oke ya, dimana di masa lalu memang ada rasa luka gitu ya, ada trauma hati, trauma mental gitu ya, yang memang gitu kamu rasakan gitu ya dari hubungan yang dijalani bersama seseorang ini yang sudah jadi mantan gitu ya. Entah apa yang dia lakukan ke kamu gitu ya, dimana ini sangat berkaitan dengan sisi polos kamu kalau kamu masih single, dan ini juga bisa berkaitan dengan seorang anak jika kalian di sini sudah berkomitmen dan memiliki anak gitu ya, benar berkomitmen dan memiliki anak gitu. Oke, mungkin ini ya, mungkin karena anak gitu ya yang diabaikan oleh dia gitu ya, ditinggalkan oleh dia, itu membuat trauma, luka di hati kamu yang cukup dalam di sini. Bisa juga kamu merasa dibohongi oleh dia jika kamu masih single di sini ya. Kamu merasa dibohongi, merasa dibodohi gitu ya. Mungkin dia pura-pura cinta ke kamu gitu dengan maksud dan tujuan gitu ya, jadinya kamu sakit hati sekali di sini. Bisa juga ya, dimana aku lihat memang ada pergerakan dari mantan kamu di sini di bulan September tahun 2021 ya, tapi aku lihat pergerakannya tidak akan cepat, sangat lambat gitu ya. Ya butuh waktu lah, tidak langsung ya ada prosesnya ya, dia tuh bergerak ke kamu ya. Oke ya, tapi kamu harus ingat gitu ya, kamu harus melihat gitu ya apa niat dia bergerak ke kamu gitu ya. Memang ada kecenderungan, ada peluang dia tuh masih toxic energinya ya. Ikatan yang masih ikatan yang masih dibawa oleh dia ya, ikatan yang belum selesai ini adalah
seperti yang aku katakan, condongnya ke karmik atau ikatan karma gitu ya, dimana kamu bisa memilih untuk tidak terbelenggu lagi dalam ikatan karma yang toksik gitu ya, dengan kamu melihat niat dia gitu ya, kepribadian dia saat ini saat datang ke kamu lihat perilaku dia, karakter dia. Dari sana kamu bisa menentukan sikap apakah kamu mau menerimanya atau menolaknya gitu ya. Kita lihat di kartu selanjutnya. Ada 2 kartu di sini, aku shuffle lagi aja, satu-satu kartu aja yang jatuh. Oke. Ya, aku merasa ada rasa ketertarikan gitu ya, yang cukup kuat yang akan kamu rasakan ketika ya dia hadir kembali dalam hidup kamu gitu ya. Pesona dia, karisma dia itu tidak bisa dibohongi gitu ya. Kamu juga tidak ya akan mengakui gitu ya, kamu mengakui atau tidak, tapi aku melihat, Kak Tere melihat pesona gitu ya, karisma dari mantan ini masih bisa membuai kamu, masih bisa menggetarkan hati kamu, dan masih berpeluang untuk bisa menarik kamu dalam siklus karma kembali ya, karma yang toksik di sini. Oke. Ya, ada waktunya kamu merenungkan gitu ya, apa sih yang kamu dapatkan jika kamu terkoneksi kembali dengan seseorang ini, dan apa yang tidak akan kamu dapatkan jika kamu menolak gitu ya untuk terkoneksi dengan dia. Jadi kamu harus pertanyakan ke dalam diri kamu, karena di sini kamu yang jalani, bukan orang lain. Jadi kamu harus tahu gitu apa yang kamu inginkan dari kehadiran seorang mantan ini. Apakah kamu mengharapkannya atau kamu nggak lagi mengharapkannya? Kamu tanyakan ke hati kamu, ke diri kamu ya. Ya, dimana memang butuh pemahaman gitu ya, butuh kedewasaan dan juga kesadaran gitu ya, untuk bisa menilai seseorang tuh bukan hanya dari apa yang dia ucapkan, apa yang dia tampilkan, tonjolkan, tapi dari apa yang tidak dia ekspresikan. Misalnya ya, kamu lihat perilaku dia apakah masih sama seperti yang dulu, apakah perlakuan dia saat ini tuh hanya pura-pura saja, atau memang ya ini karakter dia yang baru. Kan bisa atau kamu bedakan gitu ya, kamu harus menilai dari sisi-sisi yang lain gitu ya, jangan kamu nilainya dari sisi hati kamu, tapi kamu harus juga berpikir gitu ya, menilai dengan sisi logika kamu teman-teman ya. Ya, dimana gitu ya, kamu itu layak untuk tidak tersakiti kembali, kamu layak untuk melindungi diri kamu dari hal-hal yang membuat kamu sakit, membuat kamu terluka gitu ya. Kamu berhak bahagia ya, tidak seorang pun berhak untuk menyakiti kamu kembali di sini ya. Oke, kamu harus bisa gitu ya, self love gitu, mencintai diri kamu sendiri, mengutamakan ya kenyamanan, keamanan diri kamu dibandingkan gitu ya, keamanan dan kenyamanan orang ini gitu ya, mantan ini gitu ya. Jadi yang utamakan ya diri kamu dulu, baru mengutamakan orang lain di sini. Bukan ego, tapi ya agar itu sebuah bentuk perlindungan dan cinta kepada diri sendiri ya. Kalau kamu belum bisa mencintai diri kamu sendiri, bagaimana kamu mau mencintai orang lain dengan baik ya. Ya, dimana memang butuh ketegasan dan keteguhan hati ya, untuk bisa benar-benar terlepas dari belenggu karma toksik ya.
aku melihat jika kamu tidak teguh gitu ya, atau tidak bulat hatinya gitu ya, untuk benar-benar ya tidak berpaling gitu ya dari masa lalu, ya kamu akan terjebak kembali dalam situasi karmik gitu ya, situasi yang toksik di sini ya, dimana kamu saat ini memang seharusnya lebih masuk ke dalam diri kamu, lebih menyayangi diri kamu, lebih memperhatikan diri kamu, karena selama ini kamu sudah cukup gitu memperhatikan, menyayangi, bahkan mencintai orang lain yang ya yang tidak mencintai kamu dengan baik gitu ya. Kamu sudah cukup ya, sekarang waktunya kamu kembali ke dalam diri kamu ya, menyapa diri kamu ya, memberikan cinta yang masih tersisa di hati kamu untuk diri kamu sendiri ya, dimana memang kamu adalah seseorang yang sangat gitu ya, penuh dengan perhatian, simpati dan empati kamu sangat tinggi di sini. Kamu selalu memikirkan orang lain ya, orang yang kamu sayangi. Kamu rela berkorban untuk dia, tapi kamu terkadang lupa bahwa pengorbanan yang sesungguhnya harus kamu utamakan dulu adalah untuk diri kamu, untuk kebahagiaan diri kamu. Kamu seringkali lupa untuk menjaga, untuk melindungi diri kamu sendiri dari lingkungan, pergaulan ya yang toksik gitu, yang tidak membuat kamu happy di sini. Ya, peluang untuk kamu terjerat atau masuk kembali dalam siklus karma sangat besar, 70-80%. Jadi kamu harus hati-hati ya. Karena aku lihat mantan ini pesonanya, karismanya sungguh bagus gitu ya, sungguh wah gitu ya. Dia bisa ya meluluhkan hati kamu kembali gitu ya. Dan itu ketika kamu sudah luluh, kamu akan ya terjebak kembali ya, jadi hati-hati. Oke, inilah readingannya dari Kak Tere, semoga bermanfaat. Apapun yang Kak Tere sampaikan, semoga kalian bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Salam bahagia dari Kak Tere teman-teman, bye bye semuanya.